Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar, Pak Haris? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Ya, Alhamdulillah. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan supervisi di mana eh, Pak Haris melakukan coaching terhadap Koci, di mana yang jadi Koci di sini adalah Pak Tamrin dan Pak Haris sendiri sebagai seorang coach. Namun eh, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebelum kita melakukan proses coaching ini. Baik, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaiannya, yaitu apakah proses coaching yang dilakukan ini sesuai dengan alur kita, di mana tujuan utamanya identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, eh, dan tanggung jawab. Selanjutnya, seorang coach harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachinya dan respon si coach terhadap pertanyaan yang coach atau Bapak ajukan. Nah, selanjutnya, ada prinsip coaching yang harus dilalui atau yang harus diperhatikan, di mana coaching ini harus memperhatikan eh, prinsip kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Haris selaku coach. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang Bapak kembangkan? Baik, Bu. Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu yang mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik, ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Haris dalam proses coaching. Nah, eh, namun apa kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi atau kompetensi spesifik yang diinginkan oleh Pak Haris untuk diobservasi? Ya, jadi kompetensi yang spesifik yang saya lakukan hari ini adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik, kompetensi spesifiknya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, lalu apa indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan oleh Pak Haris pada coaching kali ini? Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini dengan mendengarkan dengan aktif terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh apa nih oleh coaching nanti akan diharapkan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, saya sangat mengharapkan sekali bagaimana si coach ini bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu dengan sendirinya. Mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Haris. Untuk Iya. sementara, demikian untuk pertanyaan pra-supervisinya. Insya Allah nanti setelah kegiatan coaching akan ada pertanyaan selanjutnya dan semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih juga. Assalamualaikum Pak Tamrin. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Haris, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Tamrin? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja.
Sehat selalu. Ya, tapi kok apa ya? Ada yang lain perasaan ataukah hanya sekedar perasaan saja ini? Tidak sama seperti biasanya Pak Tamrin yang selalu ceria, ya, kemudian selalu welcome. Nah, tapi yang saya lihat untuk hari ini Pak Tamrin ini kayaknya uh, bagaimana ya? Kayak ada masalah ya ini kayaknya ini Pak Tamrin. Betul, Pak. Kebetulan ada yang sedikit menjanggal dalam pikiran saya yang saya hadapi akhir-akhir ini. Kebetulan ada 2 orang siswa di kelas saya, Pak, di kelas 12 Babut, pada mata pelajaran peminatan. Jadi ketika saya mau mengajar, masuk ke dalam ruang kelas, ini ada 2 orang, mereka ini sama sekali tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Justru asik ngobrol yang lain. Padahal saya sudah kan berulang kali mengingatkan, namun mereka berdua ini tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan dan masih melakukan tindakan yang sama, Pak. Begitu. Iya. Baik Pak Tamrin, oh ternyata itu ya yang masalah yang dihadapi oleh Pak Tamrin sehingga Pak Tamrin ini tidak seceria hari-hari sebelumnya. Ternyata Pak Tamrin ini ada masalah dengan siswanya ya, ada 2 orang siswa yang tidak fokus pada kegiatan pembelajaran peminatan untuk mata pelajaran bahasa Arab pada mata pelajarannya Pak Tamrin ya, seperti itu Pak Tamrin ya. Betul, Pak. Baik Pak Tamrin, kira-kira tujuan yang diharapkan oleh Pak Tamrin pada kesempatan ini untuk kegiatan sharing yang dilakukan bersama dengan saya itu seperti apa Pak Tamrin? Tentunya seorang guru yang baik itu menginginkan peserta yang baik. Nah, jadi tujuan yang diharapkan pada saat ini itu adalah bagaimana terciptanya kondisi kelas yang nyaman, itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam capaian pembelajaran yang saya rancang, itu bisa terwujud, Pak. Itu yang diharapkan oleh kita semua. Jika hal demikian terjadi, maka tentu saja akan melahirkan kondisi kelas yang ideal begitu. Iya, baik Pak Tamrin. Oke. Kira-kira Pak Tamrin ini tahu nggak apa sih masalah yang apa namanya masalah pada anak ini yang tidak fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Tamrin itu kira-kira Pak Tamrin tahu nggak penyebabnya? Sejauh ini yang sudah saya lakukan, Pak, kepada rekan sejawat yang di mana mereka ini mengajar di kelas 10 menghadapi 2 orang anak ini. Dan termasuk guru agama juga yang mengajar di kelas 11. Nah, ternyata mereka mengalami hal yang sama seperti apa yang saya lakukan. Kendala yang terdapat pada anak-anak ini adalah kebetulan kan saya mengajar bahasa Arab, Pak. Jadi kendalanya adalah mereka ini tidak memahami ya huruf hijaiyah sebenarnya. Sebenarnya kalau dalam mempelajari kosakata, kuncinya itu tentu saja kita harus pintar mengaji dan pintar memahami huruf hijaiyah begitu. Jadi itu sebabnya permasalahannya kenapa minat mereka kurang dan tidak memperhatikan pembelajaran yang saya ajarkan pada saat saya masuk di dalam kelas. Ya, baik Pak Tamrin. Jadi
apa namanya, anak-anak yang tidak fokus ini, kalau boleh saya tahu nih Pak Tanri, ini latar belakang pendidikan sebelumnya ini seperti apa ini anak dua ini Pak Tanri? Mungkin ada semacam apa namanya, eh, pembeda lah mungkin seperti itu, ketika misalnya anak-anak ini yang fokus ini tamatan ini, kemudian yang tidak fokus ini seperti tamatan ini, mungkin bisa dijelaskan Pak Tanri? Memang Pak, di sekolah saya ini memang latar belakangnya berbeda. Kebetulan di sekitar sekolah SMA Negeri 1 Donggo, di mana tempat kami belajar itu, ada beberapa sekolah-sekolah, di mana sekolah ini yang levelnya SMP, ada yang MTS, bahkan ada yang pondok pesantren. Nah, ketika mereka yang alumni ketiga sekolah ini, mereka masuk ke SMA dengan latar belakang yang berbeda. Tentu saja, kalau saya amati dan saya saksikan sendiri, kalau di SMP jujur saja tidak ada pelajaran bahasa Arab. Tapi kalau di pondok pesantren dan MTS itu ada pelajaran bahasa Arab. Nah, sehingga ketika mereka masuk, tentu saja mereka memiliki kemampuan terbatas. Apalagi kalau misalnya di bawah dari SMP tidak bisa mengaji atau tidak bisa mengenal huruf hijaiyah, tentu saja kalau misalnya sudah masuk di ranah SMA, sehal yang sama yang kita dapatkan. Begitu, Pak. Ya. Baik Pak Tanri, kira-kira langkah-langkah yang nanti akan diambil oleh Pak Tamrin di dalam menangani ya kasus kedua anak ini yang tidak fokus ini, kira-kira langkah konkret apa yang nanti akan Pak Tamrin lakukan? Yang pertama, Pak, saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada mereka berdua. Nah, kenapa mereka ketika saya masuk di ruang kelas, mereka tidak bersemangat dalam menerima pelajaran. Justru mereka lebih asik main. Kemudian yang kedua, setelah saya mengetahui itu semua, saya akan melakukan pemetaan, diagnosis awal terhadap kemampuan yang mereka miliki, sehingga nanti implementasinya adalah yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi gitu. Terus yang ketiga, itu saya akan berusaha mencoba mendesain pelajaran sesederhana mungkin, sepraktis mungkin, sehingga dalam aktualisasinya, implementasinya di dalam ruang kelas itu tidak mendatangkan kejenuhan dan kebosanan, sehingga anak-anak ini menjadi asik belajar dan melahirkan kondisi kelas yang nyaman, begitu Pak. Iya, baik Pak Tamrin. Nah, selanjutnya ini Pak Tamrin, kira-kira ada nggak orang yang nanti akan dilibatkan oleh Pak Tamrin dalam hal ini yang membantu Pak Tamrin mungkin di sekolahnya untuk bisa keluar dari problem yang dihadapi oleh Pak Tamrin itu saat ini? Tentu Pak. Jadi di SMA Negeri 1 Donggo itu ada 2 guru bahasa Arab. Jadi 2 guru bahasa Arab itu sebenarnya kita sudah bisa berkolaborasi untuk memecahkan segala macam persoalan dalam bahasa Arab sebenarnya. Dengan cara apa? Kita mendukung program sekolah yang dilakukan oleh sekolah saat ini. Bagaimana mereka mencanangkan satu program di mana dalam satu kelas itu dilakoni oleh 2 orang, Pak. Jadi di mana guru bahasa Arab 2 orang ini bisa berkolaborasi, ada yang berperan sebagai pemandu dalam memimpin proses pembelajaran, dan ada juga yang berperan sebagai penyampai materi. Nah, sehingga nanti ketika misalnya ada permasalahan yang dihadapi, nah itu kita bisa berkolaborasi, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk menyelesaikan persoalan itu. Begitu pula dengan mungkin dia yang punya jadwal di hari yang berbeda, kita juga akan berusaha membantu. Dan kita akan nanti akan menjadi pemandu pada saat itu, dan dia melakukan presentasi. Jadi bertukar pikiran, kemudian sharing begitu. Jadi kita bisa berbagi dengan teman-teman. Itu langkah yang melibatkan rekan sejawat begitu. Iya, jadi luar biasa ya kebijakan kemudian komitmen yang
dibuat oleh sekolahnya Pak Tamrin di SMA Negeri 1 Donggo, Pak Tamrin, Iya, betul. yaitu dengan adanya kegiatan kolaborasi ya antara dua orang guru, sehingga dengan adanya kegiatan kolaborasi seperti itu bisa meminimalisir ya terhadap kasus-kasus seperti yang dialami oleh Pak Tamrin untuk saat ini, yaitu ada dua orang siswa yang kurang fokus, Pak Tamrin. Dan dengan adanya kolaborasi seperti itu, saya rasa Pak Tamrin bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan sendiri. Baik, ini pertanyaan yang terakhir Pak Tamrin. Kira-kira bentuk komitmen ya yang nanti akan dilakukan oleh Pak Tamrin terhadap kasus yang terjadi pada dua anak ini, itu seperti apa bentuk komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Tamrin? Komitmen awal yang kami lakukan hari ini, tentu saja kami akan mendukung apa yang diprogramkan oleh sekolah, yaitu dengan melibatkan dua guru dalam satu kelas. Dan ini supaya lebih efektif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan murid dengan melakukan diagnosis awal terhadap, karena berbeda kemampuan anak-anak, ada yang memiliki kemampuan yang tinggi, ada yang standar, bahkan ada yang minim begitu. Jadi setelah kita sudah mengetahui itu semua, tentu saja kita bisa mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang selanjutnya adalah saya kebetulan sedikit memahami IT, berusaha untuk mendesain dan meracik pembelajaran itu supaya menjadi berkesan. Dan anak-anak bisa menyimak secara langsung mungkin melalui PowerPoint di depan, dan dibuat sedemikian rupa supaya kelihatan asik begitu Pak. Sehingga anak-anak tidak lagi jenuh, tidak bosan, tidak tidur di kelas, kemudian perhatiannya fokus kepada apa yang kita sampaikan. Begitu. Iya, baik Pak Tamrin, luar biasa dengan komitmen yang nanti akan dilakukan, yaitu dengan mendesain pembelajaran ya dengan metode-metode yang lebih bagus lagi ya, sehingga tentunya diharapkan nanti anak-anak itu bisa lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Tamrin. Baik Pak Tamrin, bagaimana perasaannya sekarang Pak Tamrin? Alhamdulillah Pak, bergembira sekali, senang sekali dengan bisa berkolaborasi, bisa bercakap, dengan sharing dengan Bapak, sehingga dengan pertanyaan yang Bapak munculkan tadi itu sebenarnya sudah bisa saya menemukan sendiri permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak, sangat membantu. Baik Pak Tamrin, terima kasih kembali Pak Tamrin ya. Jadi mohon maaf ini Pak Tamrin karena saya ini ada aktivitas yang lain ini Pak Tamrin ya. Mungkin hanya bisa menemani Pak Tamrin ini sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Tamrin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi sudah dilakukan kegiatan coaching oleh Pak Haris terhadap Pak Tamrin sebagai coaching. Alhamdulillah kegiatan coachingnya sudah selesai. Adapun apa yang saya lihat dan saya dengar tadi, saya lihat Pak Haris sebagai seorang coach berusaha untuk benar-benar memunculkan kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu tadi menjadi pendengar yang aktif atau mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Haris. Kemudian pada saat observasi tadi atau melakukan percakapan, saya mendengar tadi pertanyaan dari Pak Haris menanyakan tentang latar belakang dari
siswa yang diajarkan oleh Pak Tamrin. Nah, di mana siswa tadi memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda sebelum mereka masuk ke SMA. Nah, setelah menanyakan latar belakang, Pak Haris tadi langsung menanyakan solusi yang ditawarkan atau yang akan disampaikan oleh Pak Tamrin. Namun yang menjadi catatan saya, ketika adanya perbedaan latar belakang, tentu kita akan menemukan sebuah tantangan. Mungkin Pak Haris sebelum menanyakan solusi, bisa menanyakan dari perbedaan ini apa tantangan yang dihadapi oleh Pak Tamrin atau tantangan hambatan, serta dari perbedaan latar belakang ini apa peluang yang bisa diperoleh atau yang menjadi kekuatan. Ada kelebihan, ada kekuatannya, ada kekurangannya, atau tantangan plus kelebihannya. Nah, setelah itu baru kita mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan solusi, karena kita sudah menganalisis atau melakukan SWOT terhadap kelebihan dan kelemahan dari perbedaan latar belakang itu. Nah, akan hadirlah solusi atau pertanyaan yang mengacu kepada solusi. Itu catatan saya pada saat melakukan supervisi tadi, atau pada saat Pak Haris melakukan coaching dengan Pak Tamrin. Nah, selanjutnya pada sesi pasca coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah yang sudah dilakukan saat coaching sesuai dengan indikator ketercapaian yang dikembangkan? Ya Bu, jadi pada kegiatan coaching kali ini itu sudah sangat sesuai dengan indikator ketercapaian yang saya harapkan. Di mana indikator ketercapaian yang saya harapkan adalah setelah saya mendengarkan dengan aktif terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh coaching Pak Tamrin, dalam hal ini Pak Tamrin, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjustifikasi ya kepada seorang coach saya. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga seorang coach bisa menyelesaikan ya ataupun mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya itu dengan sendiri, mungkin seperti itu. Ya, baik Pak Haris. Nah, tadi pada saat observasi dari hasil catatan saya, Pak Haris sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu yang pertama menanyakan tujuan terhadap kunci, kemudian ada pertanyaan yang mengacu pada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi sampai pada tahap tanggung jawab. Nah, di situ coach sendiri sudah mampu menentukan solusi terhadap apa yang dihadapi oleh seorang coach. Nah, ini sesuai dengan percakapan kita pada saat pra supervisi tadi, di mana Pak Haris ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi catatan saya, Pak Haris sudah mampu mengembangkan kompetensinya sesuai dengan hasil percakapan kita pada pra observasi tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Tamrin sebagai coach tadi mampu menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching selanjutnya, yaitu kompetensi
precise ataupun kehadiran penuh, Bu. Sehingga dengan apa namanya kehadiran penuh tentunya diharapkan nanti saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mungkin seperti itu, Bu. Bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan diharapkan nanti seorang apa namanya coach itu bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya itu dengan sendirinya, mungkin seperti itu. Ya, baik, kehadiran penuh. Jadi Kehadiran kita penuh. Ya. Memberikan perhatian dan berusaha menjadi pendengar yang baik, menyediakan waktu yang cukup terhadap coaching. Jadi kita berusaha benar-benar menjadi mitra yang baik untuk seorang coaching. Nah, itu saja observasi yang dapat saya lakukan atau diskusi yang bisa yang kita lakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.